Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Rizia Arizal dengan NIM 25108210008. Saya berasal dari Departemen Antropologi Sosial, tepatnya dari kelas Antropologi B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik yang diampu oleh Pak Andri Rusta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama itu kita membahas tentang teori kekuasaan menurut Max Weber. Nah, teori kekuasaan menurut Max Weber ini adalah kesempatan seseorang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan perlawanan dari orang lain. Nah, ada 3 tipe kekuasaan menurut Max Weber. Yang pertama itu ada kekuasaan tradisional. Nah, kekuasaan tradisional ini adalah kekuasaan yang berasal dari tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Nah, contohnya itu seperti sistem monarki yang turun-temurun, di mana raja atau ratu memimpin berdasarkan hak waris keluarga, seperti otoritas dalam keluarga patriarkal, di mana kekuasaan dipegang oleh kepala keluarga berdasarkan keturunan-keturunannya. Nah, yang kedua itu ada kekuasaan karismatik. Nah, kekuasaan karismatik ini adalah kekuasaan yang didasarkan pada kualitas istimewa seseorang individu yang memiliki karisma atau daya tariknya. Contohnya itu kayak pahlawan yang disukai oleh masyarakat karena keberaniannya dan semangat juangnya yang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan rasional legal. Nah, kekuasaan rasional legal ini adalah kekuasaan yang berlandaskan sistem aturan jelas dan formal. Contohnya itu kayak seorang direktur yang menjalankan perusahaannya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan internal dari perusahaannya. Nah, teori yang kedua menurut para ahli yaitu dari Robert Dahl. Nah, teori kekuasaan menurut Robert Dahl dalam perspektif making decision atau pembuatan keputusan berfokus pada analisis kekuasaan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi hasil suatu keputusan dalam konflik yang nyata. Dan yang ketiga itu ada teori kekuasaan menurut Antonio Gramsci. Nah, teori kekuasaan menurut Antonio Gramsci ini biasanya disebut hegemoni, yaitu gagasan kunci untuk memahami kekuasaan bukan hanya melalui paksaan tetapi terutama melalui persetujuan dan pengaruh kultural serta ideologis. Nah, teori kekuasaan menurut Antonio Gramsci atau hegemoni ini dia dibagi menjadi 3 tingkat hegemoni. Yang pertama itu ada hegemoni total, yang kedua hegemoni yang merosot, dan yang ketiga itu adalah hegemoni maksimum. Nah, hegemoni total ini adalah ketika masyarakat menunjukkan kesatuan moral dan intelektual yang kuat dan hampir menyeluruh. Yang kedua itu ada hegemoni yang merosot. Nah, hegemoni yang merosot ini adalah terjadi potensi disintegrasi dan konflik tersembunyi. Yang ketiga itu adalah hegemoni maksimum. Nah, hegemoni maksimum ini adalah tingkat yang paling rendah, bergantung pada kekuatan ideologis antara ahli ekonomi, politik, dan intelektual. Nah, teori selanjutnya itu adalah teori menurut Josephne. Teori kekuasaan menurut Josephne ini biasanya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hard power, yang kedua ada soft power, dan yang ketiga itu adalah smart power. Nah, teori kekuasaan hard power ini adalah teori kekuasaan yang menggunakan kekuatan langsung atau bisa dibilang teori yang menggunakan paksaan seperti kekuatan militer atau ekonomi. Dan yang kedua itu adalah soft power. Nah, soft power ini adalah kebalikan dari hard power. Soft power ini adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menggunakan cara yang lebih lembut atau tidak tanpa paksaan. Yang ketiga itu adalah smart power. Smart power ini adalah strategi yang digunakan dengan cara menggabungkan antara strategi hard power dan strategi soft power. Jadi, smart power ini semacam gabungan antara hard power dan soft power. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa materi teori kekuasaan menurut para ahli ini adalah kekuasaan bukan hanya soal paksaan, tapi juga soal pengaruh, legitimasi, ideologi, dan strategi. Keempat tokoh ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang berkelanjutan dan etis harus memperhatikan aspek struktural, kultural, dan strategis, serta melibatkan rakyat secara aktif dalam prosesnya.
Sekian video materi tentang teori kekuasaan menurut para ahli dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.